Ada lagi dok, nih ada yang bilang kalau minum obat banyak bisa sakit ginjal. Jadi akhirnya kita yang diabetes jadi takut dong. Ini obatnya kebanyakan nggak ya? Gimana tuh dok? Obat-obatan yang bisa mengakibatkan gangguan ginjal itu hanya sedikit ya, terbatas pada obat-obatan tertentu yang misalnya sudah terbukti ya, udah ada nefrotoksik namanya, nefrotoksik terhadap ginjal. Antibiotik tertentu, nggak semua antibiotik juga ya. Kemudian obat-obatan nyeri, terutama ya obat-obatan nyeri yang dikonsumsi terus-menerus. Kemudian obat-obatan anti radang yang dikonsumsi terus-menerus itu memang bisa menyebabkan itu. Di luar itu, apalagi obat-obatan untuk diabetes, itu justru harus dikonsumsi terus-menerus. Karena catat teman-teman, kalau misalnya diabetesnya tidak terkontrol, justru yang akan merusak ginjal itu adalah diabetesnya, bukan karena kita minum obatnya. Begitu juga dengan hipertensi. Kalau misalnya gini, orang minum obat hipertensi, oh dok saya minum obat, tapi target tensinya tidak tercapai gitu ya. Misalnya kan target tensinya harusnya 120/80, katakanlah seperti itu. Target itu bisa berubah-berubah ya, tergantung orangnya, tergantung usianya, tergantung dokternya. Tapi tanya sama dokternya, dok target tekanan darah saya berapa? Apakah tercapai atau tidak? Apakah perlu 2 obat? Apakah perlu 3 obat untuk mencapainya? Ada orang minum 1 obat terus, tapi tensinya tuh 160 terus, sama aja nggak minum obat. Jadi saya kok gagal ginjal ya, padahal udah minum obat, berarti dari obatnya. Bukan, karena dari tidak tercapainya tekanan darah itu. Seperti itu. Dok, ini ada yang komen dok, kalau obat diabetes herbal gimana dok? Kalau obat diabetes herbal itu kan gini ya. Jadi target diabetes itu, kita bicara target diabetes lagi kembali ya, ada gula darah dan HbA1c. Sebenarnya saya sih secara pribadi, kalau memang target HbA1c Anda tercapai, dengan misalnya kombinasi obat dari dokter dan juga obat herbal, silahkan saja obat herbalnya. Hanya kelemahannya, obat herbal itu kan tidak teruji secara klinis. Jadi kita tidak tahu dosisnya, satu. Yang kedua, kita tidak tahu toksisitasnya atau racunnya. Jalan tengahnya saya biasanya sih, ya kalau misalnya Bapak Ibu masih mau pengen itu, ya silahkan, tapi nanti kita pantau gitu efek sampingnya apa ada atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya saran saya, kalau bisa dihentikan ya dihentikan, seperti itu sih. Bener dok ya, itu sih yang bikin kita suka bikin deg-degan ya. Tapi kalau yang didiagnose masuk ke komunitas, dia nanya-nanya, misalnya obat ini boleh nggak, ini boleh nggak. Apalagi kalau herbal-herbal gitu, kita kayak, aduh, gimana gitu. Iya sih. Kalau nggak ada ujinya ya, uji medisnya gitu, ya kita nggak bisa komentar banyak sih sebetulnya. Bisa aja dia memang bermanfaat dan efek sampingnya kecil, bisa, tapi kita nggak tahu masalahnya itu sih.